Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hadid Ahsan Maulana dengan NIM 201077 dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Olahraga dari Universitas Primagraha. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fisikal literasi dan aktivitas fisik sepanjang hayat yang diampuh oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Fadilah Fahmi, SOR, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu fisikal literasi dan aktivitas fisik. Sebelumnya, fisikal literasi dapat diartikan sebagai motivasi, kepercayaan diri, kompetensi fisik, pengetahuan, dan pemahaman untuk menghargai dan bertanggung jawab atas keterlibatan dalam aktivitas seumur hidup. Menurut Whitehead tahun 2007. Gambar di samping merupakan konsep dari literasi fisik. Berdasarkan gambar di samping, dapat diketahui bahwa siklus dalam literasi fisik yang saling berhubungan bahwa individu yang literatur akan memiliki motivasi untuk bergerak atau beraktivitas yang dilakukan dengan kompeten dan penuh percaya diri sehingga menimbulkan gerak yang efektif dan efisien. Literasi fisik juga dapat melibatkan pembelajaran seumur hidup melalui gerakan dan aktivitas fisik. Hal ini dapat memberikan manfaat kesehatan, kesejahteraan fisik, psikologi, dan kognitif. Selanjutnya itu ada unsur-unsur literasi fisik. Berikut beberapa unsur-unsur literasi fisik menurut The International Physical Literacy Association tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada motivasi dan keyakinan atau afektif, di mana motivasi dan kepercayaan diri mengacu pada antusiasme individu untuk kenikmatan dan keyakinan diri dalam mengadopsi aktivitas fisik sebagai bagian integral dari kehidupan. Yang kedua itu ada kompetensi fisik atau fisik, di mana kompetensi fisik mengacu pada kemampuan individu untuk mengembangkan keterampilan dan pola gerakan dan kapasitas untuk mengalami berbagai intensitas dan durasi gerakan. Kompetensi fisik yang ditingkatkan memungkinkan seorang untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan pengaturan fisik. Baik, yang selanjutnya itu ada pengetahuan dan pemahaman atau yang bisa disebut kognitif, di mana pengetahuan dan pemahaman mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengekspresikan kualitas-kualitas penting yang mempengaruhi gerakan, memahami manfaat, kesehatan dari gaya hidup aktif, dan menghargai fitur keselamatan yang sesuai dengan aktivitas fisik dalam berbagai pengaturan dan lingkungan fisik. Yang terakhir itu ada keterlibatan dalam aktivitas fisik untuk hidup atau biasanya disebut perilaku, di mana keterlibatan dalam aktivitas fisik seumur hidup mengacu pada individu yang mengambil tanggung jawab pribadi untuk melek fisik dengan memilih secara bebas untuk aktif secara teratur. Ini melibatkan memprioritaskan dan mempertahankan keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang bermakna dan menantang secara pribadi sebagai bagian integral dari gaya hidup seseorang. Selanjutnya itu ada ciri-ciri orang melek fisik. Menurut pendapat The International Physical Literacy Association tahun 2014, seseorang yang melek fisik akan menampilkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ada literasi fisik dapat digambarkan sebagai kondisi yang ditandai oleh motivasi untuk memanfaatkan potensi gerakan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas hidup. Yang kedua itu ada individu yang secara fisik melek akan bergerak dengan tenang, ekonomis, dan percaya diri dalam berbagai situasi yang menantang secara fisik. Yang ketiga itu ada individu yang melek secara fisik akan tanggap dalam membaca semua aspek lingkungan fisik, mengantisipasi kebutuhan atau kemungkinan gerak dan merespon dengan kecerdasan dan imajinasi secara tepat.
Selanjutnya itu ada individu yang melek secara fisik akan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kualitas yang mempengaruhi efektivitas kinerja gerak mereka sendiri dan akan memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip kesehatan yang diwujudkan sehubungan dengan aspek-aspek dasar seperti olahraga, tidur, dan nutrisi. Selanjutnya itu memiliki keterampilan literasi fisik sangat penting untuk semua orang, terlepas dari kemampuan, jenis kelamin, usia, ataupun berat badan. Keterampilan literasi fisik ini harus dipraktikkan secara teratur sehingga kemampuan individu tidak menurun dan dapat diterapkan di berbagai lingkungan seperti di air, di atas es, di dalam lingkungan, di luar ruangan, atau bahkan di udara. Semakin individu sadar melek secara fisik, maka akan semakin besar kemungkinan kita aktif sepanjang hidup kita. Selanjutnya itu ada hakikat aktivitas fisik. Menurut Rifki dan Wellis tahun 2003 nomor 1, aktivitas fisik merupakan fungsi dasar pada hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan menurut Arafah tahun 2012 nomor 5 mengidentifikasikan bahwa aktivitas fisik merupakan gerak yang dilakukan otot-otot tubuh dan sistem penunjangnya yang membutuhkan energi di atas tingkat sistem energi istirahat. Dari beberapa istilah di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang melibatkan kontraksi otot dan sistem penunjangnya saat seseorang kerja, tidur, ataupun menikmati waktu luang yang memerlukan pengeluaran energi di atas tingkat sistem istirahat. Selanjutnya itu ada manfaat aktivitas fisik pada lansia. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang membutuhkan energi untuk mengerjakan berbagai kegiatan seperti berjalan, menari, mengasuh cucu, dan lain-lain. Olahraga merupakan suatu bentuk kegiatan atau aktivitas yang memiliki tujuan melatih otot tubuh secara merilekskan pikiran sehingga nantinya bisa tercapai kesehatan jasmani dan rohaninya. Menurut Huda tahun 2020, manfaat aktivitas fisik pada lansia antara lain dapat memperpanjang usia, menyehatkan jantung, otot, dan tulang, serta membuat lansia lebih mandiri, mencegah obesitas, mengurangi kecemasan, depresi, juga memperoleh kepercayaan diri yang lebih tinggi. Melakukan aktivitas fisik maka akan memperbaiki komposisi tubuh seperti lemak tubuh, kesehatan tulang, massa otot, dan meningkatkan daya tahan, massa otot, dan kekuatan otot, serta fleksibilitas sehingga lansia sehat dan bugar, serta resiko jatuh akan semakin berkurang. Selanjutnya itu ada jenis aktivitas fisik pada lansia. Aktivitas fisik yang bermanfaat untuk kesehatan lansia sebaiknya memenuhi kriteria menurut FITT atau yang bisa disebut frekuensi, intensity, time, dan atau type. Adriani dan Wibowo tahun 2015 nomor 39 mengatakan frekuensi adalah jumlah latihan dalam periode waktu tertentu. Frekuensi merujuk pada seberapa banyak aktivitas tersebut dilakukan dalam kurun waktu seminggu, sebulan, ataupun setahun. Sedangkan pengertian waktu atau durasi menurut Adriani dan Wibowo tahun 2015 nomor 38, lamanya waktu latihan dalam satu kali sesi latihan. Durasi merujuk kepada lama waktu melakukan aktivitas dengan menghitung jumlah waktu dalam menit atau jam selama satu sesi latihan. Sedangkan jenis aktivitas adalah jenis-jenis aktivitas fisik yang dilakukan. Jenis-jenis aktivitas fisik pada lansia menurut Dewi tahun 2015 nomor 70 sampai 72 itu ada beberapa jenis latihan. Yang pertama itu ada latihan aerobik. Terus yang kedua itu ada latihan penguatan otot, serta yang terakhir itu ada latihan fleksibilitas dan keseimbangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.